Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu patuhi protokol kesehatan ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Rina. Ibu Rina akan mengajarkan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, materinya kali ini begitu sangat spesial, yaitu tentang ilmu tajwid. Lalu, kenapa kita harus mempelajari ilmu tajwid? Jadi, tajwid dari segi bahasa bermakna membaguskan sesuatu, ya. Dan secara istilah, artinya ilmu tajwid ini adalah ilmu yang membicarakan tentang sifat-sifat atau tempat keluarnya huruf ketika kita membaca ayat Al-Quran. Nah, jadi sehingga ketika kita mempelajari tentang ilmu tajwid ini memiliki suatu tujuan, yaitu tujuannya adalah agar kita terhindar dari suatu kesalahan di dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, di dalam ilmu tajwid kali ini kita akan membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin, ya. Hukum nun sukun dan tanwin ini terjadi apabila bertemu dengan huruf hijaiyah yang berjumlah 28. Nah, ketika hukum nun sukun dan tanwin ini bertemu dengan 28 huruf hijaiyah, maka akan menimbulkan 4 hukum bacaan, yaitu yang pertama adalah idhar, yang kedua adalah idgham, yang ketiga adalah iqlab, dan yang keempat adalah ikhfa. Dari keempat hukum bacaan tadi, maka kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah izhar. Izhar artinya adalah jelas dan tidak boleh berdengung. Jumlah huruf dari hukum bacaan izhar itu berjumlah 6, yaitu hamzah, ha, ain, ghain, ha, dan kha, ya. Izhar itu sendiri biasa disebut dengan izhar halqi. Kenapa? Karena keenam huruf izhar tadi ada hamzah, ha, ain, ghain, ha, dan kha itu semuanya keluar dari tenggorokan kita. Jadi, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf izhar tadi, maka cara membacanya harus jelas ya. Mari kita contohkan. Yang pertama adalah potongan ayat seperti ini. Min haulihi. Ada nun dan ketemu dengan huruf ha. Maka cara membacanya jelas. Min haulihi. Tidak boleh min haulihi. Itu tidak boleh ya. Tapi min haulihi. Hukum bacaan yang kedua yaitu adalah idgham. Idgham itu sendiri kemudian terbagi lagi menjadi dua, ada idgham bi gunnah dan ada idgham bila gunnah. Nah, yang pertama kita akan membahas idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan sesuatu dan bi gunnah artinya adalah di suara yang disertai dengan dengung, ya. Jadi ada 4 huruf hijaiyah yang termasuk ke dalam huruf idgham bi gunnah, yaitu ada ya, nun, waw, dan mim. Maka cara membacanya harus disertai dengan dengung. Contohnya seperti lima yaro. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan ya, yaitu salah satu huruf dari idgham bi gunnah. Maka cara membacanya harus didengungkan. Lima yaro, tidak boleh liman yaro atau lima yaro, tapi harus didengungkan terlebih dahulu. Lima yaro. Selanjutnya adalah idgham bila gunnah, ya. Artinya tanpa suara dengung. Nah, huruf dari idgham bila gunnah ini hanya ada 2, yaitu huruf lam dan ro, ya. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 2 huruf idgham bila gunnah, lam dan ro, maka cara membacanya dimasukkan tapi tanpa suara dengung. Contohnya malam, ya, ada nun ketemu la, tidak boleh dibaca manlam tapi masuk malam, tapi tidak boleh juga dengan suara dengung seperti ini, malam, tidak boleh tapi masuk malam, ya. Atau mirrob bihim, ya, mirrob bihim.
Bacaan yang ketiga yaitu iqlab. Iqlab menurut bahasa artinya membalik atau menukar. Huruf hijaiyah yang termasuk di dalam huruf iqlab yaitu hanya ada satu, yaitu huruf ba. Nah, jadi cara membacanya adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dibalik atau ditukar cara membacanya dengan suara atau huruf mim, ya. Contohnya seperti ini, Sami'um basir. Nah, itu ada tanwin, ya, bertemu dengan huruf ba, maka bacanya tidak boleh Sami'un basir, tapi ditukar dengan huruf mim, Sami'um basir. Nah, kemudian hukum bacaan yang terakhir atau yang keempat adalah ikhfa. Nah, huruf hijaiyah yang termasuk dalam huruf ikhfa yaitu ada 15, yaitu ada huruf ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, kof, dan kaf, ya. Jadi ada 15 huruf, yaitu cara membacanya adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari 15 tersebut, maka cara membacanya adalah samar-samar, ya. Contohnya seperti ini, yang suruna, ya. Ada huruf nun sukun bertemu dengan salah satu huruf 15 tadi, yaitu huruf sod, ya. Jadi cara membacanya samar, yang suruna, ya. Kemudian contoh selanjutnya adalah mizikroha, ya. Ada nun sukun bertemu dengan huruf za, ya. Mizikroha, tidak boleh min zikro, tidak boleh, atau nggak boleh juga, tapi samar, mizikroha. Nah, anak-anak, itu tadi adalah 4 hukum bacaan yang kita pelajari pada hari ini, yaitu pada hukum nun sukun dan tanwin. Ada 4, yaitu ada izhar, ada idgham, ada iqlab, dan ada ikhfa. Nah, dalam keempat hukum bacaan tadi, semoga anak-anak bisa menerapkannya ketika anak-anak membaca atau melafalkan ayat-ayat Al-Quran, ya. Oke, sekian dari Ibu Rina. Semoga pada pembelajaran ilmu tajwid kali ini memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.